Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlatihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il ulama wa jami'i syuhada'i wa sholihin wa jami'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa murabbina wa ila arwahi amwat. Susan Ulu khususan sahibu hadal kitab Imam At-Ta'idah As-Sakamari Nafa'anallahu bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal anjizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala illa man. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu, para bapak sidang pangaosan, syukur alhamdulillah kurang sami-sami panjatkeun puja sinara muji ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangpirang-pirang kanikmatan kangge urang sadayana, sehingga urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kegiatan rutinitas mangrupi pangaosan anu mudah-mudahan urang sadayana sing kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga dilimpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sami-sami membahas berkawis berkaitan sareng kitab hikam anu mudah-mudahan ieu kenging futuh ti Allah Subhanahu wa taala. Oge kenging ilmu anu manfaat. Nu nyata kitab halaman 64. Dua baris di luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala a'la min matlabi ghairi. Matlabul arifina ari nyuprihna jalmi-jalmi anu geus makrifat ka Allah, minallahi ti Allah eta a'la luwih luhur
min matlabi ghairihim tinimbang nyuprih saliyana jalmi anu makrifat. Sawaun kana sarua aya eta ghair eta abidan jalmi anu tukang ibadah au zahidan atau jalmi anu zuhud au aliman atau jalmi anu alim li anna matlabahum karena saenya-nyana nyuprihna jalmi anu makrifat innama huwa angin pastina eta matlab eta as-sidqu nya eta bener jujur mantap fil ubudiyati dina sifat penghambaanana eta jalmi arif. Matlabul arifin yang dicari oleh orang-orang makrifat itu, yang dicari dari Allah itu adalah lebih tinggi min matlabi ghairihim daripada mencari selain daripada orang makrifat, walaupun orang tersebut ahli ibadah, ahli zuhud, alim, itu lebih mulia tujuan orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Disebut makrifat-makrifatnya kadang-kadang kan susah menjelaskan. Yang lebih simpelnya itu adalah orang yang sudah mengenal dengan Allah. Kenapa harus mengenal? Sebab Allah punya sifat, Allah punya asma yang lain, asmaul husna, dan makanya harus dikenal, bukan dihafal, tetapi mengenal. Hafal dengan mengenal itu beda. Kalau hafal cuman hafal, kalau mengenal insya Allah juga hafal. Contoh, urang sok pabalieun sifat Allah yang 20 itu terbagi di dalam 3 kategori. Aya nafsiyah, aya salbiyah, aya maknawiyah, ma'ani dan makna via 4. Nah, itu dalam sifat yang 20. Sementara kita masih dangkal memahami bagian-bagian sifat yang 20 itu. Ketika masih dangkal memahaminya, maka ya belum mengenal secara utuh, Akhirnya ya asmaul husna yang 99 dari Al-Malik, Al-Qudus, jeung sajabina, bukan hanya hafal tapi memahami tentang itu. Itu baru orang disebut makrifat. Hese tingkatan. Nah, orang-orang yang sudah makrifat itu yang dicari daripada Allah itu lebih tinggi daripada orang yang selain orang yang makrifat.
walaupun orang tersebut ahli ibadah, ahli zuhud, bahkan alim. Jadi orang makrifat itu tujuannya itu lebih tinggi daripada orang-orang tersebut. Kenapa? Li'anna matlabahum, karena sesungguhnya yang dicari oleh orang makrifat itu as-sidqu fil ubudiyyati, jujur di dalam sebuah penghambaannya, benar di dalam sebuah penghambaannya, ubudiyahnya itu benar. Ubudiyahnya kadang-kadang kita membohongi diri kita. Kelihatannya ibadah, tetapi kita masih mampu membohongi diri kita sendiri. Nyakomo murid ka Gusti Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah benar jujur. Wahwa ari anu disebut sidik eta iltizamu adabiha, selalu tetap menjaga tata kramana sebagai apa? Penghambaan. Jadi ayat tata kramana, ayat adab-adabanana nalikana urang ibadah ka Allah teh banyak apa namanya cara-cara tertentu. Itu sembarangan. Sebagaimana lamun urang biasa ngariung jeung jalma anu terhormat. Itu selalu dijaga kan. Ketika memandang, ketika berbicara, ketika lewat, ketika bertanya, itu ada tata caranya. Beda jeung batur sorak, batur biasa, ngobrol kumaha wae. Tetapi ketika dengan orang-orang tertentu, itu selalu kita jaga. Nah ini apalagi dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dia selalu ta'adduban ke Allah. Dalam setiap hal, lain tersolat wae, lain terpuasa wae, tapi setiap hal, karena memang sudah benar kelakuannya. Itu yang dimaksud dengan sidqun. Jadi iltizamu adabiha wa takhalluqu, jeung takhalluq itu berakhlak. Ya. Kita melakukan sesuatu sehingga kita dipilih baik oleh orang lain. Itu namanya takhalluq. Kita berbuat sesuatu sehingga orang lain memandang kita baik. Nah ini dengan Allah, bukan dengan manusia. Takhalluqnya itu bagaimana supaya Allah itu senang menilai baik kepada kita. Walaupun umpamanya manusia menilai jelek, nggak peduli. Yang penting dia di hadapan Allah itu adalah benar. Jadi gawe takhalluq, berakhlak. Wal qiyamu bi huquqillahi ta'ala, dan melaksanakan dengan hak-haknya Allah. Melaksanakan dengan hak-haknya Allah. Allah memerintahkan, dia lakukan walau bagaimanapun. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun beratnya, dia mampu melakukan hal seperti itu. Ini yang dimaksud dengan as-siddiq, dengan as-siddiq. Kasyukri, seperti melakukan syukuran. Orang mah syukuran loba prakteknya sok salah. Walaupun niatnya benar, niatnya sih benar, tapi prakteknya salah. Makanya bisa membatalkan daripada
syukuran, bab prakteknya salah. Alama aulahu, kepada sesuatu yang telah Allah berikan. Alama aulahu, alama ingatasi perkara aula kang wisma paring sapa roh mugi wong. Wasobru jeung sabar. Alama ibtala, sabar kepada cobaan daripada Allah. Kadang-kadang urang mah sok ngomong urang teh keur dicoba, keur diuji ku Gusti Allah. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, wa idh bitala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah dengan kalimat-kalimat, maka Nabi Ibrahim lulus, bisa menyempurnakan ujian-ujian itu. Nah, orang mah liur ngomongnya dicoba itu Allah atau diuji Gusti. Jadi terlalu sombong orang itu. Nah, namanya diuji. Orang yang diuji itu orang yang sudah masuk di dalam sebuah kelas. Jangan masuk kelas itu yang karena ujian. Yang uji naon? Kalau sekali uji bentuk. Orang sabar, orang siddiq itu adalah sabar ketika Allah menguji. Ujian itu banyak. Ujian di dalam melakukan ibadah. Kan rintangannya berat. Seperti malam Senin haji, hujan. Nah, mampu nggak sabar ke orang itu? Ya kan? Sabarnya lebih baik capek. Bukan capek. Dengan alasan capek, dengan alasan ngantuk, dan lain sebagainya. Sedangkan meninggalkan ngaji itu meninggalkan kewajiban, dan orang tempat yakin. Hari-hari lain. Bolehlah kita meninggalkan sholat malam. Astagfirullahaladzim, kurang meninggalkan sholat. Tapi ketika meninggalkan ngaji, juga jarang istighfar. Kalau ini ngomong, kawela Senin hari. Padahal sama-sama meninggalkan sebuah kewajiban. Karena tidak sabar, orang banyak kalau segitu. Ya. Banyak alasan capek, alasan ngantuk, alasan budak, apa macam-macam. Wasabru ala ma ibtalahu wa mu'adahu man adahu wa mu'adahu jeung wa mu'adatun gitu ya. Lain ya. Wa mu'adatun lan membenci atau ngewa atau ambek atau ngamusuhan man kajalma gitu ya. Adahu anu ngamusuhan ka Allah. Jangan sedih. Jalmi anu ngamusuhan ka jalmi, jalmina ngamusuhan ka Gusti Allah. Seperti apa? Hatenya tidak merelakan, hatena tengizinan ka jalmi anu memusuhi Allah. Memusuhi Allah dengan kurang jengkel ka Gusti Allah. Termasuk min sya'airillahi,
dari syiar-syiarnya Allah, dari simbol-simbolnya Allah. Itu membenci yang seperti ini. Ya. Jadi orang yang sidik itu seperti itu. Jadi tidak rela kalau seseorang itu membenci terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak ya tanda-tanda kebesaran Allah. Wa maulahu jeung ka pangeranna. Wa mu'adatuman jeung ngamusuhan jalma ada anu ngamusuhan jalma ka Gusti Allah. Wa mawalahu kata wa mawalatun man walahu. Wa mawalatun jeung namanya mawalan teh wa mawalatu jeung cek bahasa Jawana ngasihi apa kasih? Ngasihi, nyayangi atau melasi ya. Wa mawalahu wa mawalatuma jeung ngasih jenis si pombu. Jadi paham. Walau kana si man ing Gusti Allah. Dia lebih asik ya. Dia lebih asik, lebih terbuka kepada orang yang memang berbuat baik untuk Allah. Itu senang ya, melihat orang yang seperti itu. Ini sifat jadi orang yang sidik ya, sifat orang yang sidik. Resep dan batur sing memang resep ning Gusti Allah loh. Seneng, hidup mewah. Wa tarkul ikhtiyari alaihi wa tarkul ikhtiyari jeung ninggalkeun milih-milih alaihi ka Gusti Allah. Taro sok ulah pilih rek ibadah mah gertak we. Ya, rek ngelakonan ibadah mah artinya ulah pilih kasih terseneng dari ibadah. Tersusah atau kebalikannya. Lagi susah mah bekal pisan. Tapi geus seneng males. Kita ulah pilih. Pokoknya dalam situasi apapun dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita pula pilih di dalam sebuah keadaan. Wat tadbir jeung ninggalkeun wat tadbiru jeung ninggalkeun si jalma wat tadbiru jeung wat tadbiru ma'ahu wa tarkul ikhtiyari jeung ninggalkeun milih-milih alaihi ka Allah wa tadbiru jeung ninggalkeun ngatur ma'ahu ka Allah. Urang mah lamun ngadoa can aya bukinan siga-sigahan gitu. Jika ikut-ikutan ngatur ka Allah. Ya. Kahayang mah wae ieu teh hujan. Ya Allah gitu ya. Soalnya jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu dia terima. Tuhan ngatur-ngatur. Ya. Orang mah ini ngatur ka Allah ya komo ngatur ka mertua. Ya, ka Allah dewani komo ka mitoha.
Wadawamul muraqabati lan langgengna muraqabah. Jadi muraqabah itu banyak tingkatan-tingkatan. Namanya muraqabah. Cek bahasa sederhanana muraqabah teh ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip rahmatna Allah, ngintip-ngintip kabarokahan Allah. Anda menuju jauh muraqabah teh aya muraqabah ma'iyah. Maknya itu selalu merasa bersama Allah dengan siapapun, sudah merasakan bersama Allah. Ketika sudah merasakan bersama Allah, itu sifatnya hati-hati, optimis, ya. Itu selalu muraqabah. Wal wuqufu jeung anteng, terangkan Bang. Ayam bedwit atau bedwit ya sama ya sama walku bibabiha di dalam pintu rahmatnya Allah labisan tur make sawabat tawabu karena pakaian tawabu selalu memakai pakaian tawabu. Pakaian tawabu itu lain pakai kampret. Ya. Tawabu itu sering dijelaskan merasa lebih hina dibandingkan dengan orang lain. Itu tawabu, merasa lebih hina dibandingkan dengan orang lain. Nah itu selalu dipakai dimanapun, ya. Selalu dipakai dengan tawadu. Dan biasanya tawadu ya DP, anak pasor, jadi belum bisa dipahami. Ya. Jadi tawadu memahami kita lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan orang. Jadi selalu orang lainlah yang lebih mulia, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, bahwa kita lebih mulia daripada orang lain. Takabur. Jadi itu tawadu seperti itu. Tawadu jadi kepakaiannya. Wadillatu lan merasa hina. Basiton tur jembar. Yadul fakri ing tangannya kefakiran. Dia menaruh merendah, tetapi dia itu sangat bahagia, sangat yadal fakri ing kekuasaane ing tangan-tangane kefakiran. Jadi fakir itu secara hakiki adalah orang yang sangat membutuhkan. Itu namanya fakir. Dia membuka lebar kefakirannya, ya. Dia membuka lebar kefakirannya. Orang yang fakir itu adalah orang yang selalu membutuhkan. Itu namanya fakir. Ulama-ulama ketika di dalam muqaddimah kitabnya pasti al-fakir ila rahmatarah, kepada rahmatnya, butuh sekali terhadap rahmatnya Allah. Dan orang yang siddiq itu adalah selalu dibuka lebar tentang kefakirannya, butuh bantuan ini, butuh ini dan lain sebagainya, termasuk butuh ilmu pengetahuan. Bahkan butuh karena ada doa Allahumma ftah futuhal arifin. Jadi butuh itu enggak tiba-tiba, jadi melalui sebuah proses belajar yang sungguh baru Allah membuka. Itu namanya butuh. Beda dengan lazumi, ya, beda dengan dalam alfiyah wa fil ladunni qalla. Sedikit sekali orang yang dikasih ladunni.
sedikit sekali orang yang dikasih ilmu ya. Jadi jangan terbodohi oleh orang-orang yang punya pikiran kita puasa, kita apa supaya punya ilmu, dan bukan ladang puasa lagunya. Ya. Belajar orang belajar bisa, ujung-ujung bisa. Itu lagunya. Ya. Belajar dari mulai 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, orang belum ada foto, itu nggak paham, ya, nggak paham. Jadi belum terbuka, ya, belum terbuka. Nah, kalau foto itu adalah melalui sebuah proses. Kita sudah diminta, Allahumma tahlana foto hal, artinya ya Allah bukakanlah kepada kami futuhal arifin, sebagaimana engkau memberikan futuh kepada orang-orang yang sudah makrifat. Barang beli ngaji banyak futuh, ada futuh. Allahumma talana futuha, oleh bukan futuh. Basiton yadal fakri, masikan hab lal rojai. Masikan masih kantor hale apa nyegah imsak nahan nyegah hablar rojai ing taline pengar-pengar. Kalau kita kan yang dipilih, yang dipelihara rojanya doang, mengerjakannya tidak. Jadi cuma harapan-harapan doang. Ya. Jadi kita mau mengerjakan tidak, cuma punya harapan. Nah, bagi orang seperti itu adalah dia tahan. Nah, kenapa? Karena sudah tasdik. Bukan hanya harapan, tetapi dia yang penting kerja, yang penting ibadah, yang penting ini. Ini bukan cuma harapan. Kalau kita harapannya gede, penyebabnya tidak ada, ya, kebalikannya. Hablar rojai ing taline iku pangarep-arep murtadian terus selendangan birida il khasyati, selendang ketakutan. Jadi dia itu pakai hiasan, biasanya dengan hiasan merasa takut di Allah. Ila ghairi dzalika, ada yang lain. Min awsafil ubudiyati, dari sifat-sifat sebagai penghambaan. Wa akhlaquha, lan utawi akhlak sifat penghambaan. Paman mangka utawi sapa ne wong sedekah kang bener sapa si wong bidzalika ing dalem konon-konon akhlak. Kana mangka ana sapa si wong iku mau tiyan
Fakta iya, fakta kok. Fa. Karena maka ana sapa si wong iku maufian wong kang nunggoni cek bahasa Jawa. Orang yang mampu melakukan bima kelawan perkara ahada kang wis janji sapa Allahu Gusti Allah alaihi kadisi wong. Orang-orang yang sudah siddiq itu adalah orang yang sudah mampu melakukan sesuai dengan janji-janjinya Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah dia lakukan. Sebab yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji. Wal qiyamu lan lakoni bihukir rububiyyati kalawan hakikan bangsa pangeran. Dia mampu melakukan dengan hak-hak ketuhanannya. Hak-hak ketuhanannya dilakukan. Allah merintah dia lakukan. Allah larang dia tidak berani melakukan. Itu hak-hak ketuhanan. Fi zahirihim ing dalam zahire bitaati kalawan dilakukan dengan taat. Dia melakukan hak-hak sebagai ketuhanannya, hak-hak ketuhanannya. Baik itu zahirnya. Zahir itu apa? Dia mampu melakukan atau mengerjakan ya, secara yang nampak, tetapi dalam rangka taat. Ya. Seperti bekerja. Di mana saja bekerja. Ya. Karena ini adalah Allah memberikan kamu jangan kamu apa namanya? Gambarkannya begini aja. Apa sih? Jangan kau membelenggukan tangan di atas pundakmu. Artinya suruh apa? Suruh aktif bekerja. Sebab rezeki itu datangnya tidak begitu saja. Ya. Harus ada penyebabnya. Harus ada penyebabnya. Nah dia lakukan yang bersifat nampak itu kedohiran, tapi dalam rangka taat. Apa taatnya? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti nikah itu kan amal dohir. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apa namanya? Nikahilah. Artinya pekerjaan dohir yang kelihatan nampak. Ya. Silakan mau 1, 2, 3 sampai 4, tapi bukan berdasarkan syahwatnya, tetapi seolah-olah melaksanakan perintahnya. Ya. Jadi melaksanakan perintahnya berarti masuk ke dalam taat. Itu amal dohir. Dohirnya seperti itu. Yang kelihatannya adalah nikahnya. Nah kebanyakan orang saking kan bukan seperti itu. Kebanyakan. Ibaratnya simpannya seketika itu. Fi dohirihim bitta'ati wa fi batinihim lan indalan jero atine batine bil muraqabati disertai dengan muraqabah. Rabinya apa? Secara zahir. Tetapi tidak terlepas dari muraqabah karo Gusti Allah. Ya. Apa yang dilakukan semuanya itu adalah semata-mata dan hakikatnya itu adalah kerjaannya Allah, bukan kerjaannya kita. Jadi batinnya itu menerangkan seperti itu. Punya istri 2 umpamanya, Allah lah sebetulnya yang menentukan itu. Jadi batinnya selalu nyantel. Apa yang
nampak di dalam pekerjaan yang kelihatan, tapi batinnya ke Allah. Hari ini umpamanya dagang bakso, Mang Marno cilok. Mang Marno biasanya lamun sedinaku oleh 50.000 atau 500.000. Pas hari ini ngan oli 10. Dohirnya dia sedang melaksanakan ta'at billah, sebab diperintahkan untuk berusaha, tapi batinnya tidak terlepas muraqabah li Gusti Allah, bahwa dapat 10.000 itu adalah kerjanya Allah. Menerima. Itu batinnya selalu seperti itu. Wa dawamul huduri lan langgeng hadire ma'ahu sartane Allah. Ai annahum, karena seteman-teman iku arifin iku layat lubuna, orang golati sopo arifin minhu saking Allah, illa hadzanainil amrain, kecuali ikilah perkara kang loro. Apa perkara kang loro ning dhuwur mau? Apa? Tolabul arifin, ya, asyidkun fil ubudiyah, singkapinone wal qiyamu bihukukir rubub. Itulah yang dicari oleh seorang yang arif billah. Pertama, benar jujur di dalam sebuah sifat penghambaannya. Yang kedua, semata-mata melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Min ghairi mura'ati hududin, min ghairi mura'atin, saking tanpa orang ngaraksa hududin ing bagiane, min mura'ati, min ghairi mura'ati haddin. Jadi karena kurang pandang lampunya. Min ghairi mura'ati haddin, saking liyane ngaraksa bagian. Artinya tanpa dia itu menghilangkan bagian-bagian apa yang dia kerjakan. Contoh kayak dagang cilok, dia tetap harus cari keuntungannya. Yang apa dagang hari rugi banyak. Sebab wong dagang itu yang paling susah itu mencari untung, bukan menjualnya. Tukang dagang itu jenis mengambil ngadol, jenis apa? Adol makan. Sing angel mah boleh dibati ini. Tanpa mengurangi itu, mencari bagian untuk itu, tanpa mengurangi itu. Artinya keuntungan kaos itu yang harus kita cari, tetapi tidak mengurangi asyidkun dan tidak mengurangi bihukukir rububiyah. Wala baqai ma'an nafsi, dan ora tetepnya sartane nafsu. Artinya tidak didorong, tidak dibangkitkan oleh hawa nafsu. Benar-benar ya lillah, benar-benar seperti itu. Kita mah kadang-kadang boleh ilmu didorong dan nafsu, ibadah didorong dan nafsu. Permaji disentak mana ngaji nafsu. Ya, mangkat ke Melayu pas kasandung. Bi khilafi man beda korowong adahu, bi khilafi man beda korowong ada kang
liyani sapa si wong hum ning arif fa innahu maka satemene si wong iku lam yufari ora bisa misahaken al hudud ing bagiane wal aghrad al hudud ing bagiane wal aghrad lan tujuane. Artinya beda dengan seseorang yang belum mampu untuk memisahkan apa yang dilakukan itu. Yang dicari adalah bagian kita ini apa sih untuk sayanya ya. Itu yang membedakannya kita dengan orang arif. Orang arif tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya dia lakukan apa yang menjadi haknya Allah ya. Apa yang menjadi kita sebagai sebut kehambaannya dia lakukan. Jadi tidak mencari bagian kita mana ya, bagian kurangnya yang mana. Itu yang membedakan antara orang arif dengan kita. Kita melakukan apa-apa mesti ada tujuan. Fa'innahu maka setelah wong iku lam yufarik ora bisa ngabedakan sapa sing al kuntuto ing bagian wal irada lan tujuan be matlabihi ing dalam sesuatu yang dicari ing si wong. Walida maka karena iki perbedaan kana maka anak opo matlubuhum golatine nyukrihine sapa wong arif iku aklal matalibi luwih duhur-duhure apa yang dia cari. Itu langsung hadara karo Gusti, itu tujuannya daripada yang lain. Maka tujuannya orang arif itu lebih tinggi. Qala ngendika berbicara sopo Abu Madian qaddasa muga-muga nyuci akan sopo Allah Gusti Allah sirrahu ing sirre iku Abu Madian syattana baina man himmatuhu al-ghuru wal qusur. Syattana jauh pisan bedana baina man antarane jalmi himmatuhu utawi tujuane si wong al-hura ing widadari wal qusura lan gedung. Wa baina man lan antarane wong himmatuhu utawi himmah si wong iku rabbus suturi menghilangkan alim-alimnya makrifat karo Gusti Allah wa dawamul huduri lan pengin dawame hadir bersama Allah. Kita makan sok bibit sih. Sapane wong sing rajin salat berjamaah di masjid maka bakal oleh bidadari pitu. Jadi yang dicari bidadari. Man bana masjidan maka nama ba'at man kana bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang ikut membangun masjid maka Allah buatkan gedung nanti di surga. Nyumbang gara-gara pengen duit umanding surga, pengen duit BTN, pengen duit klaster ya, umanding surga. Nah orang yang sudah arif billah itu tidak demikian. Tidak mencari bidadari, tidak mencari. Sebab paling nikmat-nikmatnya di surga nanti adalah ketika melihat zat yang Allah. Mantap pada klenger saking nikmatnya. Jadi bandingkan dengan hurul ain, dibandingkan dengan al-fawaki, berbagai macam tumbuh, berbagai macam buah-buahan, itu tidak senikmat ketika melihat zatnya Allah. Nah, tapi orang dikolati kayak orang sing dikolati adalah selalu dawam futur, selalu dawam futur para Gusti Allah. Basuka ayyuhal aid, basatuka, basatoka,
basato ngalebarkeun ngabungahkeun Allah kata anjeun ayyuhal arifin ayyuhal arif, hai orang-orang yang makrifat, kaila yabqiyata ma'a qabdo basa tombungan atana jembarakan Allah ka ing sira ayyuhal arif, hai orang-orang yang bermakrifat. Kenapa? Kailaya baqiyaka supaya orang tarik orang tetep, kailaya baqiyaka supaya orang netepakan Allah ka ing sira ma'al qabdi ing atase susah, alladzi bihi kang iku tetep ing dalam susah, qahrun nafsika iku qahrun maksa li nafsika maring awakmu maring nafsumu, wa in kana sanajan ana fihi ing dalam iku qabdun naf'un iku kemanfaatan laka kadwe sira. Yang berikutnya, Allah akan memberikan kepada orang yang arif itu pertama adalah basa toka. Allah memberikan kegembiraan, kesenangan, kesenangan. Supaya jangan timbul, jangan tetap, supaya tidak ada rasa kesusahan. Jadi orang yang sudah arif bila karena segala-galanya pasrah kalau Gusti Allah, mau digimanakan terserah Allah, maka Allah berikan kegembiraan. Meneng bae ujug-ujug ana sing aweh beras. Iku penyeneng Gusti Allah. Ya. Supaya apa? Supaya aja ngerasa sedih, aja ngerasa pusing. Ya, diberikan oleh Allah kesenangan. Orang duit ujug-ujug ada sing ngutangi ada. Enak temen baik, ada sih ngutang. Pengen dibayar. Senang beli bunga. Itu Allah memberikan kegembiraan seperti itu, supaya jangan merasa sedih. Jangan merasa sedih. Yang kedua, Allah memberikan kegembiraan, tidak merasa kesusahan ketika menekan sebuah hawa nafsu. Penekanan hawa nafsu itu kadang-kadang kita membuat kita susah. Orang hayang yu mikiran. Itu penekanan hawa nafsu. Pokok orang tetap boga. Kahayangan di kawas itu. Ini namanya penekanan nafsu. Nah, oleh Allah itu dihilangkan seperti itu. Mana sabaraya umpamana 50 alhamdulillah. Bunga we. Dah yang boga 500. Ya kan? Dah yang boga 5. Eta teh geus hese karena Allah yang berbuat. Allah mabungahkeun hatekna. Kajalnya anu arif billah. Ya. Alladzi fihi qarul nafsi wa in kana fihi naf'un laka wa qabduka wa qabdu lan awe susah Allah ka ing sira. Diberikan kegembiraan, diberikan kesusahan. Lamun jami diberikan kegembiraan terus, kira-kira terlain apa? Terlena. Maka supaya seimbang, balang, memberikan kesusahan peringatan supaya orang ingat. Ya. Jadi ketika Allah memberikan rada mikir, berarti dalam rangka penyeimbang
antara kabungan jeung lamun bunga wae. Da sigana eueuh jalur bunga wae. Ya. Pasti ada kan lamun urang mah boga asup sakleutik geus mersula. Ya, geus bersula. Jadi penekanan nafsunya urang mah mesti kuat. Penekanan nafsu. Nah, orang-orang yang arif billah itu penekanan nafsunya itu diringankan oleh Allah dan merasa bunga. Tidak beban ya. Tidak menjadi beban. Wa qabadolan awe kesusah Allah tak insira. Kenapa tujuannya? Kaila yatrokaka supaya entong ninggalkeun Allah kata anjeun ma'al pasti bersama-sama dengan kesenangan. Kenapa orang yang seperti ini Allah berikan kesusahan? Tujuannya apa Allah itu? Agar kau tidak meninggalkan aku. Ya. Maka ada sebuah hadis anu aneh. Zayyinu a'malakum bil maksiyati. Apa sih? Zayyinu a'malakum bil maksiyati, hiasilah amal-amal kalian dengan maksiat. Urang mah yang kabegina maksiat rek jadi hiasan kumaha ngeblebek we. Maksiat alun. Orang-orang yang arif billah ketika diberikan seperti itu langsung sadar. Ya, langsung maka ibadahnya semakin meningkat. Ketika oleh Allah digetekkan dikersakkan melakukan maksiat. Jadi taubatnya segera dan peningkatannya pun akan selalu spontanitas. Maka ulama-ulama seperti itu dihiasinya dengan maksiat. Hari ulama lain dihiasi dengan maksiat. Memang kelakuannya geus mah hideung, rek dihideung-hideungnya nya angger hideung. Ngeblek-blek tembok ireng umpamanya dihias nama cat ireng mana ya angker dada sarekan ireng camun dasar putih nyepak ada noda ireng setitik baca anak ireng-irengnya jadi orang-orang yang seperti ini pertama Allah berikan kegembiraan, yang kedua Allah berikan kesusah dalam rangka supaya jangan meninggalkan aku jangan meninggalkan aku gara-gara kebunga, gara-gara kesenangan. Allatifihi qaulul nafsi. Allatifihi kan ikut tetap dalam iku basot iku haddun bagian laha kadang nafsu. Sebab kesenangan itu adalah bagian daripada nafsu. Merasa senang itu adalah bagian daripada nafsu. Terus yang ketiga, orang arif diberikan yang pertama adalah kesenangan, yang kedua diberikan kesusahan, terus yang ketiga wa akhraja lan metuaken Allah ka insira anhuma dari rasa senang dan rasa susah. Allah keluarkan dari rasa senang dan rasa berarti apa? Ya orang senang orang susah. Orang senang orang difana, ika ku Allah difanakan kamu. Ya, difanakan. Apa difanakan? Dibinasakan dirimu, bukan dibinasakan dibunuh. Penghancuran jiwanya. Seolah-olah orang ketika saha-saha yang ada itu cuma Allah. Itu Allah berikan seperti itu. Ya. Jadi nafsu rasa bunga rasa kesel
Rasa susah, karena sudah difanakan dirinya, ya. Sudah dimusnahkan dirinya. An-nafsika dari nafsumu, wabaqoika lan ketetapan bihi kalawan Allah. Tujuan apa? Kaila takunu tasakan. Kaila takuna supaya yen tak ora ono sapa sira li syai'in kadwe sesuatu dunahu ing selaine Allah. Kenapa Allah itu memberikan seperti itu? Karena tujuannya supaya tidak ada segala sesuatu kecuali adalah Allah. Allah baik. Fala takunu maka ora ono opo sira iku bagian tetap ma'a syai'in satane segala sesuatu min ausofika saking sifat-sifat sira al-mu'allimata kang laraaken walal mu'anisata lan ora ana kang nyenengaken. Tujuannya fala takuna bagian maka teangger tetap bersama sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan seperti rasa nyeri jeung rasa senang, rasa ngendangeun. Dihilangkan sifat-sifat itu oleh Allah. Ini pemberian yang nomor 3 bagi orang-orang yang arif billah, ya. Fa inna dzalika maka seteman-teman iku syai' iku hijabun dadi penghalang laka kadwe sira an rabbika saking pengairane sira. Kalau ketergantungan pada sesuatu tadi itu adalah sebagai penyebab hijab pada Allah. Wa yusamma jeung dingarana seperti tadi opo haluka tingkah sira hina idin ketika ini iku iktidaran dalam keadaan iktidar, artinya seimbang, keseimbangan, ya. Jadi orang dibaik senang, orang dibaik susah, ya kan? Karena Allah fanakan sifat nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka setelah terjadi seperti ini, maka Allah berikan keiktidaran, ya, artinya keseimbangan. La qabdon wala basaton. La qabdon ora ana rasa susah, wala basaton lan ora ana rasa senang. Wal makna lawana alaikal ahwal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anu leres sampaikan bagi Allah, semoga aya manfaatna anu lepatna eta matipun tidak keperluan sempurna. Muga-muga Allah ngahampura segala kesalahan urang sadayana. Mantap kami satrasna nyanggakeun kami pimpin aurat Rafiqul Al-Qattas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.